Ngomongin keluarga kerajaan di era monarki modern seperti sekarang ini memang seolah tiada membosankan. Mulai dari keluarga kerajaan di benua Eropa hingga Asia, masing-masing punya cerita menarik tersendiri. Sudah barang tentu keluarga kerajaan Thailand. Mulai dari raja dan ratu serta para selirnya hingga putra dan putri calon pewaris takhta. Belakangan, keluarga kerajaan ini terus saja menyita perhatian publik internasional, khususnya sang raja. Siapa lagi kalau bukan Raja Maha Vajiralongkorn? Tentu bukan tanpa alasan sang raja jadi perhatian publik internasional. Pasalnya, raja yang satu ini punya kepribadian yang nyentrik. Seolah tak mau ambil pusing dengan pergeseran nilai serta norma di abad modern, di mana seorang raja tak bisa seenak hati, dalam tanda petik, mempermainkan wanita. Vajiralongkorn nyatanya tetap saja meneruskan tradisi lama. Sama halnya dengan raja-raja di zaman dahulu, ia seolah asik saja memiliki banyak selir. Bahkan, keputusannya untuk memiliki 200 sekaligus pun sudah barang tentu tak kalah menuai kontroversi. Walau kabarnya keputusan itu dinilai oleh sebagian kalangan tidak mengejutkan, namun tetap saja terasa janggal. Bagaimana tidak janggal? Di era monarki modern seperti sekarang ini, mana ada raja yang punya 200 sekaligus? Bahkan, sepanjang sejarah kerajaan negeri Gajah Putih, rasanya cuma Vajiralongkorn yang punya ide sekaligus mempraktikkan raja dengan 200 sekaligus. Tapi, apa mau dikata? Bagaimanapun juga, raja yang punya kuasa. Dia bisa melakukan apa saja sesuka hati. Atau, boleh jadi memang ada maksud tersendiri. Namun, terlepas dari itu semua, menariknya dua ratu ini ternyata punya latar belakang atau kehidupan masa lalu yang tak biasa. Pasalnya, sebelum dinobatkan sebagai ratu, dahulunya mereka juga merupakan para selir Maha Vajiralongkorn. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling, Vajiralongkorn sempat pula mengangkat Sininat sebagai selir bangsawan kerajaan alias Chauhun Franya, sebelum menjadikannya sebagai ratu sekaligus permaisuri kedua. Ngomongin tentang para selir dari raja yang satu ini, ada pula hal-hal yang sempat menggegerkan publik sejagat. Itu terkait dengan perlakuan raja terhadap para selirnya. Jika di mata orang awam selir hanya dipandang sebatas urusan ranjang, ternyata pandangan itu salah besar. Kabarnya, peran selir bagi raja yang satu ini bukan hanya sekadar untuk urusan itu. Lebih dari itu, kabarnya mereka juga difungsikan sebagai bodyguard bagi sang raja. Layaknya seorang bodyguard, sudah barang tentu mereka juga dibekali keahlian bela diri, bahkan kemampuan militer yang mumpuni. Bukan itu saja, selir yang paling disayang kabarnya juga bakal mendapatkan pangkat serta jabatan yang prestisius. Bahkan, mereka dapat dengan mudah melenggang dengan menyandang pangkat jenderal di pundak. Sutida dan Sininat inilah buktinya. Sebelum menjadi ratu pertama dan kedua bagi raja bergelar Rama 10 ini, dulunya mereka adalah jenderal kepercayaan sang raja. Jauh sebelum itu, mereka juga sudah lama berdinas di kesatuan pengawal Vajiralongkorn, manakala masih menjadi putra mahkota. Jadi, meski kelihatannya gemulai, namun jangan macam-macam dengan mereka. Bahkan, bukan cuma kemampuan bela diri ala militer yang mematikan itu, Sutida dan Sininat juga punya kualifikasi pilot pesawat tempur. Yang tak kalah menarik untuk ditelisik, baru-baru ini Raja Maha Vajiralongkorn dikabarkan telah mengangkat satu lagi wanita cantik untuk menjadi jenderal kepercayaannya. Menariknya lagi, baru saja diangkat jadi jenderal, wanita ini juga dikabarkan sudah membuat geger jagat maya.
Nah lo, ada apa ini? Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Selidik punya selidik, ternyata jenderal cantik ini adalah anak sulung Raja Mahafajiralongkorn sendiri. Siapa lagi kalau bukan Putri Facara Kitiasa? Kalau dilihat gaya rambutnya yang dipotong pendek, penampilannya yang sekarang memang mudah bikin banyak orang pangling. Pasalnya, putri mahkota Raja Mahafajiralongkorn ini biasanya memang selalu tampil dengan rambut panjang yang digulung rapi. Jadi, pantas saja bila gayanya kini jadi bikin geger jagat maya. Mungkin banyak netizen yang pangling. Dikabarkan, kali pertama ia muncul dengan gaya rambut pendek alias pixie ini manakala menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek, Jumat, 12 Februari 2021 lalu. Kontan saja penampilan baru Princess yang akrab disapa Putri Pa atau Pati ini jadi perbincangan netizen di media sosial. Seperti diberitakan CNBC Indonesia, 15 Februari 2021, menurut Royal World Thailand, masyarakat mengetahui jika potongan rambut pendek merupakan gaya rambut yang biasa dipakai perwira militer wanita dari unit pengawal raja. Ini juga potongan rambut untuk beberapa staf wanita di istana. Jadi, jangan heran jika melihat foto-foto Ratu Sutida dan Ratu Sininat semasa masih berdinas di Kesatuan Pasukan Pengawal Kerajaan dahulu kala. Pasalnya, pasti Anda bakal menemukan foto mereka yang juga pernah memakai gaya rambut pixie, seperti Putri Pa yang sekarang ini. Buat Putri Pa, sepertinya gaya rambutnya yang sekarang membuat penampilannya jadi terkesan jauh lebih muda. Dia jadi terlihat seperti wanita berusia 30-an. Padahal di tahun 2021 ini, usianya sudah mencapai 42 tahun loh. Semoga yang terbaik selalu dilimpahkan Tuhan kepadanya. Semoga pula ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.